Di dunia ini banyak sekali fenomena bahkan kejadian unik yang pernah terjadi. Kejadian tersebut ada yang sempat terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Bahkan kejadian tersebut membuat sebagian orang penasaran hingga menjadi bahan perdebatan. Kali ini Mimin akan membahas beberapa fenomena mengerikan yang belum lama ini menghebohkan dunia maya. Sambaran petir yang dahsyat terjadi di wilayah Arab Saudi bagian selatan. Video peristiwa itu diunggah ke Twitter oleh akun @aimendaan. Dalam video itu terlihat kilatan cahaya menyambar dari langit yang gelap ke bumi. Video itu menunjukkan guntur tersebut menyambar pucuk sebuah gunung. Sang pengunggah video menulis bahwa petir itu telah membelah batu raksasa di gunung. Pada unggahan selanjutnya, Aimendaan menunjukkan dampak sambaran petir itu yang dahsyat itu. Terlihat sebuah batu raksasa hancur berkeping. Pecahan-pecahan kecil batu yang tersambar petir itu berserakan. Sebongkah batu yang jauh lebih tinggi dari manusia dewasa teronggok di punggung bukit, sementara bekas sambaran petir itu terlihat jelas. Beberapa waktu yang lalu, warga Los Angeles, Amerika dibuat kaget dengan fenomena ini. Pasalnya, terlihat semak belukar menggelinding ditiup angin. Bahkan gumpalan semak itu memenuhi jalanan hingga rumah warga. Menurut ahli setempat, kejadian ini biasanya terjadi saat musim yang sangat kering diiringi dengan tiupan angin yang sangat kencang. Sebuah fenomena unik terjadi di sebuah pantai di San Diego, Amerika. Fenomena unik ini dapat dinikmati saat malam hari, di mana tampak cahaya biru yang sangat indah. Cahaya biru yang sangat terang ini membuat para warga ingin melihatnya secara langsung. Menurut ahli, cahaya biru itu disebabkan oleh ganggang atau plankton tertentu. Baru-baru ini warga Kenya dihebohkan dengan kemunculan retakan besar yang menyebabkan bagian jalan raya Nairobi Narok di bagian barat daya Kenya runtuh. Dilansir dari Mirror, retakan itu disertai dengan aktivitas seismik dan membuat para ahli khawatir bahwa Afrika akan benar-benar terbelah. Selama beberapa periode mendatang, air hujan yang turun di kawasan Afrika akan memenuhi retakan tersebut, sehingga beberapa negara seperti Ethiopia dan Somalia, termasuk tanduk Afrika, akan menjadi sebuah pulau sendiri yang terpisah dari daratan Afrika. Lempengan tektonik yang terdapat di kerak bumi dan mantel atas bisa menciptakan keretakan ketika pecah. Selain itu, keretakan yang terjadi di kawasan Afrika Timur telah membentang lebih dari 3.000 km dari Teluk Aden di utara menuju Zimbabwe di selatan. Retakan ini memecah lempeng Afrika menjadi dua bagian yang tidak sama, yaitu lempeng Somali dan Nubia, sehingga keretakan yang membentang di sepanjang Ethiopia, Kenya, dan Tanzania menjadi jelas. Tsunami kabut ini terjadi di pegunungan Longreng. Menurut ahli BMKG di sana, Gunung Longreng ini merupakan penghalang dan membuat suhu akan naik dan menjadi lebih kering.
Tetapi karena massa udara lembab dari bawah membuat suhu ini mencapai titik embun yang terbentuk. Titik embun ini merupakan suhu di udara yang tak lagi sanggup menahan semua uap air yang dikandungnya. Es tsunami adalah lapisan es atau gletser di permukaan danau atau laut yang bergerak ke daratan. Tsunami es dikenal juga dengan es flood. Fenomena ini terjadi di bulan Mei 2013 di Minnesota dan Manitoba, Kanada. Tsunami es ini bergerak pelan seperti merayap dari danau atau laut ke daratan, tetapi solid karena yang bergerak bukan air, tapi bongkahan-bongkahan es. Karena bergerak perlahan, jadi masih ada waktu untuk evakuasi warga sekitar. Tapi biarpun pelan, tsunami es ini mampu menghancurkan rumah warga. Fenomena aneh sekaligus unik terjadi di sebuah padang gurun Timur Tengah, yakni aliran deras sungai pasir bercampur es ukuran kelereng. Padahal penampakan tersebut tak lazim, apalagi di area padang tandus seperti itu. Namun seperti dikutip dari media setempat, penduduk setempat terlihat terkejut ketika menyaksikan kejadian tersebut. Saat butiran pasir bercampur butiran es mengalir di Empty Quarter yang terletak di Arab Saudi. Saking terkesimanya seorang pria dalam rekaman tersebut terlihat menyentuh aliran pasir dan mengambil butiran es. Beberapa orang meyakini itu diakibatkan oleh banjir bandang. Diduga pula ada aliran air di bawah pasir tersebut. Namun tak ada yang tahu pasti apa penyebab fenomena itu. Kejadian ini aneh tapi nyata, munculnya di kota Shenzhen, Provinsi Guangzhou, sebelah selatan Cina. Warga dan pengunjung pantai Shenzhen kaget, tiba-tiba muncul ombak warna merah darah seperti dilansir stasiun televisi lokal. Awalnya warga menduga ada ikan yang dimangsa hiu, tapi dugaan ini mentah karena sama sekali tidak ada bau amis darah. Sebagian bahkan menyinggung soal ramalan dalam Injil yang menandakan kiamat akan tiba ketika laut berwarna merah. Setelah dinas kelautan setempat memeriksa, rupanya ombak warna darah itu disebabkan oleh membiaknya populasi ganggang merah. Tumbuhan laut itu punya nama latin Noctilucus cintillan. Kepala Dinas Kelautan Shenzhen menyatakan ganggang ini seharusnya tidak beracun, namun air laut yang diperiksa masih terus diperiksa. Pemerintah setempat menilai fenomena ini jarang, tapi sangat mungkin terjadi. Kepala dinas menilai tidak perlu mengaitkan ombak warna darah dengan takhayul macam-macam. Pulau kecil muncul di perairan Kabupaten Rodau, Nusa Tenggara Timur setelah badai dampak kelahiran siklon tropis Roja. Ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menduga pulau baru tersebut berupa gundukan pasir yang terbawa arus laut. Dia mengatakan peristiwa sedimentasi pasir laut tersebut biasa terjadi. Dia mengatakan fenomena munculnya pulau baru dengan tinggi mencapai 3 meter itu disebut gosong pasir. Dia mengatakan gosong pasir tersebut juga ditemukan di sebelah barat Sumatera dan di utara Jawa. Dia mengatakan gosong pasir pun bisa saja hilang dan berpindah ke tempat lain karena faktor arus laut. Ahli mengatakan sebelumnya tak pernah terlihat gundukan tanah di perairan tersebut. Pulau tersebut terdiri dari gundukan pasir dan terumbu karang yang berwarna putih kekuningan. Warga mengusulkan pulau itu dinamai Pulau Paskah. Namun pemerintah daerah belum membahas peresmian nama pulau itu karena masih berfokus pada penanganan korban bencana di NTT.